Terkadang, sebuah pendakian bukan cuma tentang menggapai puncak, tapi tentang bagaimana kita belajar menghargai setiap langkah, setiap embusan angin, dan setiap jengkal tanah tempat kita berpijak. Inilah perjalanan 24 pendaki dari komunitas pecinta alam PLN yang menapaki Gunung Rinjani dengan satu misi penting, Zero Waste Adventure, sebuah perjalanan penuh makna, bukan hanya untuk mendaki, tapi juga untuk menjaga bumi tetap lestari. Okay. Pagi itu di Desa Sembalun menyambut kami dengan udara yang segar dan langit yang cerah. Total ada 24 orang yang ikut dalam ekspedisi ini, 19 karyawan PLN, 1 guide profesional dari PBFMI sekaligus anggota APGI, 3 guide lokal, dan 1 fotografer. Pendakian ke puncak Gunung Rinjani ini dipimpin oleh Coach Dedi Muhardi, anggota Mapala Unan, seorang guide profesional pendaki Gunung Indonesia. Sebelum berangkat, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Sembalun. Tekanan darah, detak jantung, dan kondisi tubuh dicek satu persatu. Karena buat kami, pendakian yang aman dimulai dari tubuh yang siap. Ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk cinta terhadap alam dan diri sendiri. Assalamualaikum teman-teman, pagi ini tim akan cek kesehatan dulu di Puskesmas Sembalun sebelum mulai pendakian. Masuk story-nya coach kita bersama hari ini. Siap Pak Redi, mau nak arahan Pak? Ini proses pengecekan makanan yang ada plastik dipindahin ke wadah-wadah, baik kotak atau bisa ziplock yang food grade. Ini bagian dari program Zero Waste dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Ya, mari teman-teman kita semuanya mendukung program Zero Waste agar gunung ini bisa lebih bersih. Kita wariskan kepada generasi yang berikutnya. Sebelum langkah pertama dimulai, ada satu ritual penting yang jadi ciri khas tim ini, Zero Waste Checking. Semua perlengkapan dengan plastik sekali pakai dikurangi. Makanan di-repack ke wadah tahan lama, air minum disimpan dalam botol stainless, dan kantong plastik diganti dengan tas kain. Mungkin terlihat sederhana, tapi inilah bentuk nyata dari komitmen untuk tidak meninggalkan jejak sampah di alam. Karena buat komunitas pecinta alam PLN, mendaki bukan hanya tentang puncak, tapi juga tentang tanggung jawab. Setelah semua siap, perjalanan dimulai. Dari base camp, tim menuju pos kandang sapi dengan naik mobil pick-up. Angin pagi berhembus lembut sambil memperlihatkan hamparan hijau khas Sembalun. Tawa, semangat, dan canda jadi teman di sepanjang jalan. Karena di setiap pendakian, kebersamaan adalah energi utama yang tak tergantikan. Dari pos 2, perjalanan makin menantang. Jalur menanjak, udara makin tipis, tapi semangat justru makin kuat. Langkah demi langkah, keringat dan napas berat jadi bagian dari cerita yang tak akan terlupakan. Hingga akhirnya, sore menjelang, tim tiba di Camp Pelawangan Sembalun, di ketinggian lebih dari 2.600 meter. Disinilah tenda-tenda berdiri. Angin dingin berembus, tapi hangatnya kebersamaan membuat malam terasa bersahabat. Ada yang salat, ada yang masak, ada juga yang sekadar duduk menikmati langit berbintang. Semua larut dalam rasa syukur, karena bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan dari dekat. Tengah malam di Pelawangan, suhu menusuk tulang, tapi semangat tetap menyala. Tepat pukul 2 dini hari, tim bersiap untuk menggapai puncak Gunung Rinjani. Dengan langkah pelan tapi pasti, satu persatu mulai menapaki jalur berbatu. Disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Jalannya bukan tanah lembut, tapi bebatuan, kerikil dan debu vulkanik yang mudah longsor di bawah kaki. Setiap langkah terasa berat,
napas tersengal dan suhu semakin dingin. Tapi di antara gelap dan cahaya senter, ada semangat yang terus membara. Semangat untuk sampai, untuk membuktikan bahwa kerjasama dan keteguhan bisa menaklukkan keterbatasan. Hingga akhirnya, menjelang pagi, cahaya matahari mulai muncul dari ufuk timur. Dan di sanalah mereka berdiri di puncak Gunung Rinjani, 3.726 meter di atas permukaan laut. Semua rasa lelah berubah menjadi haru dan syukur. Dari ketinggian ini, langit terasa dekat dan bumi terlihat begitu damai. Setelah menikmati puncak Rinjani, perjalanan dilanjutkan menuju Danau Segara Anak. Jalurnya curam dan penuh tantangan, tapi pemandangan luar biasa membuat semuanya terbayar lunas. Danau biru di tengah kaldera ini seakan menjadi hadiah dari alam untuk setiap pendaki yang berhasil sampai. Disinilah mereka beristirahat, makan malam bersama, dan bersyukur atas setiap langkah yang sudah dilalui. Kadang, yang terindah bukan hanya di puncak, tapi di setiap perjalanan menuju ke sana. Sebelum meninggalkan lokasi, tim kembali menunaikan satu komitmen penting, bersih-bersih area camp. Tak ada sampah yang tertinggal, semua dibawa turun karena prinsip mereka jelas, leave nothing but footprints. Bagi mereka, cinta alam bukan diukur dari seberapa tinggi gunung yang didaki, tapi dari seberapa besar usaha kita untuk menjaganya tetap indah. Dari sinilah kita belajar bahwa pendakian sejati bukan tentang menggapai ketinggian, tapi tentang menyatu dengan alam. Dari Danau Segara Anak, Gunung Rinjani, kami, komunitas pecinta alam PLN mengucapkan Selamat Hari Listrik Nasional 2040. Salam lestari. Setiap langkah di Rinjani adalah cerita tentang persahabatan, ketangguhan, dan cinta terhadap bumi. Komunitas pecinta alam PLN membuktikan bahwa energi sejati bukan hanya datang dari listrik yang menyala, tapi juga dari hati yang peduli terhadap alam. Mari jaga bumi ini mulai dari langkah kecil kita sendiri. PLN bersama menjaga alam untuk energi yang berkelanjutan.